Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatin Zulaika. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 12411623682. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling keluarga. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip konseling keluarga berwawasan gender. Prinsip konseling berwawasan gender. Di dalam konseling berwawasan gender, konselor tidak hanya fokus kepada permasalahan yang terjadi di dalam keluarga tersebut, tetapi konselor juga fokus kepada melihat apakah ada perbedaan yang terjadi di dalam keluarga tersebut antara laki-laki dan perempuan. Nah, pendekatan ini bertujuan supaya di dalam keluarga tersebut terciptanya hubungan yang harmonis, lebih sehat, tidak terjadinya minus komunikasi, dan tidak ada pihak yang dirugikan di dalam keluarga tersebut. Ada beberapa prinsip di dalam konseling keluarga berwawasan gender. Salah satunya yang pertama itu ada prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini berarti semua anggota memiliki hak yang sama untuk dihargai, didengar, dan bebas menyampaikan pendapat mereka. Nah, di sini tidak boleh ada pihak yang lebih berkuasa hanya karena dia laki-laki ataupun karena dia lebih tua. Contohnya seperti saat anak melakukan kesalahan, ayah, ibu sama-sama berdiskusi untuk menentukan cara menasehati anak, cara mencari jalan tengah di dalam permasalahan anak tersebut. Jadi di sini bukan hanya ayah karena ayah laki-laki atau karena ayah lebih tua, jadi ayah yang lebih berwenang untuk memutuskan, untuk mencari jalan tengah pada anak tersebut. Tetapi ibu juga ikut berperan dalam mencari jalan tengah, dalam mencari keputusan yang ada di permasalahan anak tersebut. Jadi prinsip kesetaraan ini berarti semua anggota keluarga itu berhak didengar, berhak menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Tidak adanya perbedaan karena ada yang lebih tua atau karena dia laki-laki. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini berarti setiap anggota keluarga itu mendapatkan perlakuan sesuai kebutuhan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, adil di sini bukan berarti semuanya harus sama, tapi adil di sini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Contohnya nih, ada dua anak itu yang satu sekolah SD, yang satu sekolah SMA. Mungkin di sini karena ingin adil, jadi orang tua itu memberikan dua-duanya fasilitas motor untuk pergi ke sekolah. Kan tidak mungkin nih anak sekolah SD diberikan motor. Nah, jadi di sini adil ini sama-sama diberi fasilitas untuk ke sekolah. Misalnya, anak yang SD diberi sepeda dan anak yang SMA tetap diberi motor karena tetap difasilitasi kendaraan untuk pergi ke sekolah. Nah, dalam konseling keluarga berwawasan gender ini, konselor juga melihat apakah ada budaya patriarki di dalam keluarga tersebut. Patriarki ini adalah pandangan yang menganggap laki-laki lebih berkuasa, laki-laki lebih berwenang, dan laki-laki lebih daripada perempuan. Dan di sini perempuan posisinya harus tetap mengikuti laki-laki dan memikul lebih banyak tanggung jawab daripada laki-laki. Contohnya, ibu bekerja dari pagi sampai sore, tetapi setelah pulang kerja, ibu tetap melaksanakan tugas ibu rumah tangga seperti mencuci pakaian, membereskan rumah, mengurus anak, memasak. Nah, supaya tidak terjadinya pertengkaran di dalam keluarga tersebut, ayah dan anak-anak mungkin bisa membantu ibu untuk membereskan rumah, mencuci pakaian supaya tidak terjadinya pertengkaran karena hal tersebut. Karena di sini posisi ibu lebih berat, memikul tanggung jawab yang lebih besar. Nah, melalui konseling keluarga inilah konselor berperan dan membantu keluarga memahami bahwa tanggung jawab tersebut tidak seharusnya dibebani oleh ibu saja, tetapi bisa
membagi peran di dalam keluarga tersebut supaya beban ibu lebih ringan dan hubungan keluarga tersebut menjadi lebih harmonis. Selanjutnya, yang ketiga itu ada prinsip anti diskriminasi. Nah, di dalam keluarga tersebut tidak boleh adanya perlakuan yang membeda-bedakan anak hanya karena jenis kelamin. Perbedaannya seperti anak laki-laki dan anak perempuan. Karena laki-laki maupun perempuan mereka bebas mendapatkan hak untuk berkembang. Jangan karena anak itu perempuan, anak perempuan dibatasi untuk berkembang karena dia perempuan. Contohnya, orang tua hanya memberikan kesempatan anak laki-laki berkuliah lebih tinggi, sementara perempuan hanya dibatasi untuk tamat SMA saja. Nah, disinilah peran konselor untuk memberi pemahaman kepada orang tua tersebut bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan mereka bebas berkembang, mereka harus mendapatkan hak untuk pendidikan yang lebih tinggi. Karena anak-anak laki-laki maupun perempuan mereka bebas untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena pendidikan akan berdampak kepada masa depan mereka dan pendidikan itu penting, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang keempat itu ada prinsip menghargai pendapat. Tentunya setiap keluarga itu pasti mempunyai sifat, kebiasaan, perilaku, dan cara berpikir yang berbeda-beda. Kita tahu semuanya memiliki rambut yang hitam, tapi tentunya hati masing-masing ya. Nah, di sini konselor bisa membantu keluarga tersebut untuk memahami perbedaan yang terjadi di dalam keluarga tersebut. Bukan malah menjadikan perbedaan tersebut sumber masalah di dalam keluarga tersebut. Bisa terjadi pertengkaran karena perbedaan, bisa terjadinya minus komunikasi karena perbedaan. Contohnya seperti ayah memiliki sifat pendiam, sementara ibu lebih suka berbicara dan oversharing ceritanya. Nah, perbedaan itu bisa diterima kalau mereka itu saling memahami satu sama lain. Mereka lebih belajar tentang sifat masing-masing dan mereka lebih belajar tentang komunikasi di dalam hubungan tersebut. Peran konselor di sini adalah membantu keluarga tersebut untuk memahami komunikasi supaya terjadi dengan lebih baik, bukan malah menjadikan itu pertengkaran hanya karena perbedaan gaya komunikasi saja. Nah, yang kelima itu ada prinsip kesadaran gender. Nah, konselor ini harus peka ya terhadap ketidakadilan yang terjadi di dalam keluarga tersebut hanya karena perbedaan cara pandang gender antara laki-laki dan perempuan. Konselor tidak hanya langsung menyalahkan satu pihak saja, tetapi konselor mencoba melihat masalah secara adil dengan memandang kesalahan dari kedua belah pihak dengan memandang permasalahan yang diceritakan oleh di kedua pihak tersebut. Contohnya, saat terjadi pertengkaran antara suami dan istri, istri selalu dianggap salah hanya karena perempuan harus mengalah dan harus sabar. Nah, konselor ini membantu keluarga tersebut memahami bahwa masalah rumah tangga itu harus dilihat dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Jadi, di dalam keluarga tidak boleh menyalahkan satu sama lain, menyalahkan istri atau menyalahkan suami. Selanjutnya, yang keenam, itu ada prinsip pemberdayaan. Konselor di sini perannya untuk membantu anggota keluarga tersebut supaya lebih percaya diri. Percaya diri di sini berarti di dalam keluarga tersebut mereka bebas menyampaikan pendapat, percaya diri dalam menyampaikan pendapat, perasaan mereka, dan kebutuhan mereka tanpa takut dijudge atau diremehkan di dalam keluarga tersebut. Contohnya seperti anak yang biasanya tidak berani berbicara kepada orang tuanya mengenai kebutuhan-kebutuhan di sekolah. Nah, disinilah peran konselor untuk meyakinkan anak tersebut bahwa berbicara kepada orang tua tidak seburuk itu. Nah, dengan ini anak lebih berani untuk menyampaikan pendapat, apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan setelah diberi kesempatan dan beri dukungan di dalam proses konseling. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh itu ada prinsip kerjasama. Di dalam keluarga tentunya dipandang menjadi satu tim karena di dalam keluarga tersebut ada beberapa peran seperti ibu, ayah, anak. Anak itu ada abang, adik, kakak, ataupun anak pertama, anak kedua, dan anak terakhir. Tentunya di dalam keluarga tersebut itu dipandang menjadi satu tim karena adanya ikatan darah di dalam keluarga tersebut.
Nah, di dalam keluarga tersebut dipandang menjadi satu tim, tentunya setiap masalah yang terjadi di dalam keluarga tersebut harus dihadapi bersama dengan dukungan di keluarga tersebut. Bukan di dalam keluarga tersebut bukan hanya saling menyalahkan saja, tetapi memberikan dukungan, solusi, dan menghadapi masalah yang terjadi. Contohnya itu seperti ketika ekonomi sedang sulit, ada ibu dan anak itu sama-sama berperan bisa bekerja atau menghemat bulanan supaya tidak terjadinya kesenjangan ekonomi di dalam keluarga tersebut. Ibu dan anak bisa saling membantu, mengatur pengeluaran, mencari solusi supaya masalah bisa dilewati dengan baik tanpa adanya pertengkaran di dalam keluarga tersebut. Jadi, kesimpulannya, prinsip konseling keluarga berwawasan gender ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang lebih adil, keluarga yang lebih setara, dan keluarga yang saling menghargai pendapat masing-masing, dan keluarga yang bebas menyampaikan pendapat masing-masing. Dengan adanya komunikasi dan kerjasama yang baik di dalam keluarga, tentunya masalah di dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan kepala yang dingin, dengan hati yang dingin, tanpa adanya pertengkaran di dalam keluarga tersebut. Jadi tentunya menjadi keluarga itu lebih harmonis, yang lebih sehat, dan terjadinya hubungan yang harmonis di dalam keluarga tersebut. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.